kita seperti biasa Fatimah sudah memberi sebelum kadang ada ucapan, ada amalan tidak ada amalan yang paling utama diucapkan oleh seorang jawab dengan sholat melainkan kalimat pertama yang keluar dari Rasul al-istighfar salasah ba'da sholat. Kalau teman tanaman ada nasabai maka menjadikan istighfar sepadan. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu pernah dimuliakan Allah perlu dipahami bahwa ada 3 kesalahan yang kita lakukan dalam sholat. Pertama, boleh jadi salah dalam gerakan. Yang kedua, salah dalam ucapan. Yang ketiga, salah dalam tindakan. Jadi itu makanya Nabi kita Muhammad SAW kita tuh mati tahun 60 tahun kesempadan dan musim di badan kita dari tadi atau itu dari lagi. Terus itu bicara dengan teman-teman tahu kalau mau panjang ceramah kita simak saja. Yang pertama Bapak Ibu jamaah dimuliakan, tidak ada ucapan yang paling pertama diucapkan oleh imam masjid melainkan adalah kalimat al-istighfar salasah ba'da sholatul mafruḍah. Itu nama kadang kita dipakuli ke rakyat keserat, tapi makanya kita tentu di bawah. Dan ucapannya tidak perlu ditambahkan dengan kalimat yang banyak. Cukup makanya mungkin astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa dianjurkan beristighfar Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah? Karena pertama, fungsi istighfar itu bukan hanya sekedar menggugurkan daripada dosa. Fungsi lain daripada istighfar itu, insya Allah istighfar itu akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian fungsi istighfar yang kedua Bapak Ibu, istighfar itu menyembuhkan segala penyakit. Seorang pemuda berkata kepada Syekh Al-Hasan Al-Basri, "Mantutane magkada ya Syekh, ya nasa malasaka, mainkan nila satu." Terlalu banyak orang pintar yang saya datangi bertanya di balik penyakit ini. Maka itu Syekh Al-Hasan Al-Basri, itulah kesalahanmu, karena setiap kali kau punya masalah dan setiap kali kau sakit, kau selalu datangi orang pintar. Kenapa setiap sakit kau datangi orang pintar? Setiap punya masalah datangi orang pintar. Itu orang pintar, kenapa dikasih nama orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Dapat tulis si Nabi kita. Makanya Nabi tanah ranti hadithuna, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan, mendatangi ahli wujud, makutane, dia diterima sempadannya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini perkataan Bapak Ibu dikutip oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bibas, seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, istighfar itu hebatnya Bapak Ibu, selain menyembuhkan penyakit, fungsi lain daripada istighfar itu, maka dia Nabi Muhammad SAW kalau sedang melihat hujan dalam keadaan turun, maka dia mengatakan faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Hanya ada 2 ucapan di saat hujan turun. Pertama, kasih banyak istighfar.
Kenapa disuruh beristighfar ketika hujan turun? Jumlah titik air hujan yang turun di Segeri tidak ada yang bisa menghitung. Segitu banyaknya jumlah air hujan yang turun karena tidak ada yang bisa menghitung. Sebegitulah rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang beristighfar lalu kemudian dia takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka hujan itu tidak akan membawa bencana seperti yang terjadi di Sibolga, di Sumatera, dan di Aceh. Itulah hebatnya. Dapat urus Nabita, maka Nabita siapa yang ingin selamat dari musibah, rajin-rajinlah membaca doa ketika hujan. Selain daripada doa Allahumma shayyiban nafi'an, maka Nabita banyak-banyaklah berlindung dengan kalimat Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi kalau hujan baca doa ini. Jika kau tahu kubusi tadi orang baca, akan baca Bismillahumma ahyi wa bismika amut. Doa tidur na baca tanpa kubusi itu menyamat itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Yang kedua, maka dia seru faimanta endra kalinya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Ditutup dengan kalimat terakhir tabarakta rabbana wa ta'ala tayyadal jalali wal ikram. Kalau umumnya itu pakai itu Allahumma antas salam wa minkas salam, karena zikir yang dianjurkan Nabi selepas sholat itu Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu billahi iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tapi kalau ada yang menambahkan Allahumma antas salam wa minkas salam, ditutup dengan tabarakta rabbana wa ta'ala tayyadal jalali wal ikram. Begitu. Kalau ada yang mau kasih panjang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa aina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala tayyadal jalali wal ikram. Tidak ada larangan. Jika dia tahu kurang sempaja dia nak baca ini, bapak termasuk dia ada kurang tahu. Harus sabar nanti tak, makanya nanti dapat tajiman. Nauli bilang kada bilang, kalau biasa sahabat kurang sempaja, dia jamaah yang terlambat datang dan jamaah paling cepat pulang. Ada sahabat begitu. Ada juga jamaah mesti segera begitu. Ada? Ada? Ada. Yang mana lagi? Pak ini mah kada ada, jadi satu tahun. Oh, kaitan dengan cuy. Bapak Ibu. Jadi selesai nama sepaja subuh na. Kali sahabat na Nabi tama-tama. Kali iPhone. Matama ni sahabat na Nabi. Oh. Iko nasa Nabi ta. Pero sana salah ba? Salah ba itu sahabat Nabi yang terlambat datang, yang kita terlambat datang dan cepat pulang. Sesana pura bersallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetun. Tanpa makna Nabi bilang, salah bah. Pan. Iku nasa Nabi tak jamaah terlambat datang dan cepat pulang. Menurut ku nasa. Kalau nak berdapat Nabi tak. Jadi masih runtuh sekolah Nabi tak. Makanya nama kutang Nabi tak kata, salah bah. Coba perhatikan semua sahabat yang lain. Yang lain sahabat selesai sholat dia ucapkan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam. Sementara ibu nasa Allahumma antas salam wa lantas jalan. Apa kau tidak butuh pertolongan Allah? Macam tu ya sahabat Nabi tamak kere. Ya Rasulullah, dia nak nasa saya adalah orang yang paling miskin di kampung ini. Tidak ada orang yang kalian kasih miskin kat di sini.
Pokoknya saya lah orang yang dikenal paling miskin di kampung sini. Tidak pernah dapat bantuan, tidak pernah dapat sembako. Pertama kalau ada pemerintah yang nangis. Ini di Sengir itu kan di masa Nabi Sabah. Magkalina Rasul nama kita. Umelo minta dia Rasulullah, kalau kau mau lihat saya, tidak cepat-cepat pulang dan tidak terlambat pulang, tidak terlambat datang, bila doa di Ta'ala. Pak ini cuma kasih doa tak? Kalau Rasul yang berdoa kepada Allah dipastikan tidak ada yang ditolak doanya. Pak dia tuh nasi maganti kali supaya dia lipat aku yuk pati bersepa aja, dipasih dikasih sarung satu-satunya. Mesti saya harus bergantian dengan istri saya. Kalau pikir saya terlalu panjang, doa saya terlalu panjang, khawatir istri saya terlambat sholat di rumah. Karena satu sarung yang saya pakai berdua bergantian dengan istri saya. Jadi kita maaf Pak, yang punya sarung di rumah banyak, apapun milik. Mau cap gajah dulu, wadimor, cap dua mangga, cap gajah berdiri. Hati-hati, 40 hari itu sarung betul-betul. Dia dipakai masih paling berlipat. 40 hari betul-betul sarung tidak pernah dipakai sholat, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya berpahala sarungnya, simpan di masjid multazam, supaya sarungnya itu menjadi pahala bagi orang yang musafir sehingga sholat. Kalau sarung cuma menunggu di lemari tidak disedekahkan Pak. Apalagi yang merenya cap gajah dulu. Nanti dia kemudian kalau bapak mati, Allah perintahkan itu gajah suruh duduk tidak punya sarung itu. Jadi tidak ada alasan. Sesana makanya kita berdoa kepada Allah, Rasulnya ya Sa'labah, ya Allah tarik kasih necing ya Sa'labah, Sa'labah. Milau kasih dah, tarik ni kasih. Sesana perlu doa sebuah Nabi kita. Maka dari Nabi kita Bilal, ambilkan kambing yang dalam keadaan hamil, hadiahkan buat Sa'labah. Sesana dari ini di sebuah Nabi kita, ini matang. Begitu sudah dapat kambing hamil Bapak Ibu, 2 minggu kemudian kambingnya alhamdulillah beranak. Yang tadinya terlambat datang dan cepat pulang, begitu dapat kambing beranak, dia kalau kau masuk pada berjamaah di masjid. Jadi makutahan si Nabi tak mager. Biasa terlambat datang, cepat pulang, dan justru sekarang tidak pernah ke masjid berjamaah. Maka dia bilang, sini urus bembena ya Rasulullah. Inilah kekhawatiran Allah kepada hambanya. Banyak hamba waktu miskin itu statusnya adalah hamba Allah. Tapi begitu dipuji dengan kesenangan dunia oleh Allah, statusnya berubah bukan menjadi hamba Allah, tapi statusnya berubah menjadi hamba Allah. Banyak orang waktu dibawa Bapak Ibu rajin baca ayat kursi, tapi begitu dapat kursi lupa dengan ayat. Banyak kejadian begitu. Bukan anggota dewan yang saya maksud. Bapak Ibu, magar nama kadang Allahumma antas salam wa minkas salam. Dari subuh ke duhur tidak ada jaminan kita hidup. Dari duhur ke asar tidak ada jaminan hidup. Dari asar masuk waktu maghrib tidak ada jaminan hidup. Dari maghrib masuk waktu isya tidak ada jaminan hidup. Dari isya kembali waktu subuh tidak ada jaminan hidup. Perkara mati jangan lihat umur. Perkara mati jangan lihat orang yang sakit. Mati tidak melihat fisik. Narik mati kok dibicara, maka buka Quran. Makanya ini Allah Ta'ala, walikulli ummatin ajal. Setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya seseorang, maka ajal tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundur. Itulah orang mati. Tidak melihat fisiknya, tidak melihat siapa di luar lahir belakang lahir, tapi dilihat Bapak Ibu siapa yang telah dipanggil ada oleh Allah. Oleh sumane kurang kalinya ceramah, maka itu Allah Ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Selesaikan tugas malaikat. Malaikat Israel diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia. Malaikat ini akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Malaikat ini akan memindahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah
menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Tidak selesai sampai di situ. Malaikat Israel akan memindahkan kita semua dari tempat tidur kita yang mahal, berselimutkan selimut yang hangat, menuju ke tempat tidur yang berlapiskan tanah dan berselimutkan kain kafan. Jangan sombong di balik pangkatmu, jangan sombong di balik jabatanmu, karena pangkat adalah titipan, jabatan adalah titipan, harta adalah titipan. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Maka dari Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Salah satu anggota DPRD provinsi dari fraksi PKS telah berpulang ke Almarhumah Ibu Haji Asli. Tidak ada yang tahu di balik kematian. Maka itu pemerintah tak kamu telur rahasia dia sengit mati buang pada bedaki bukan. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, caranya Allah mematikan kita. Pak mati Tony mai kayak. Yang ketiga, apa sebab daripada kematian kita? Tidak ada yang tahu di balik peristiwa kematian kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kamu itu, Ibu, Bapak, itu Ustadz Dr. Yahya Waloni, pernah dengar nama ini? Seorang pendeta mu'allaf, alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Pernah tonton videonya? Ustadz Dr. Yahya Waloni biasa kalinga senang. Bapak Ibu kalinga meleceh buat. Ustadz Dr. Yahya Waloni pukul 5 pagi dia telah meninggalkan hotel di Makassar, Bapak Ibu, menuju Masjid Ade Aku Jalan Manunggal 22. Dia laksanakan tugas khutbah Idul Adha-nya. Itu nama lasa sehat. Selesai khutbah di Masjid Ade Agung pukul 10:30, Ustadz Dr. Yahya Waloni meninggalkan Masjid Ade Agung menuju Masjid Darul Falah Mina Saupa. Itu nama lasar. Saya nama lasar, Bapak Ibu, kemungkinan besar dia tidak khutbah, tapi dia nama lasar. Begitu naik khutbah di Masjid Darul Falah, dia baca khutbah kedua sebagai khutbah penutup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim fa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qul hadza fastaghfirun innahu huwal ghafurur rahim. Sudah dikasih. Begitu dia duduk jamaah dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba tidak enak perasaan dan terjatuh di atas mimbar. Dan dokter menyatakan di rumah sakit yang ada di Mina Saupa, dinyatakan meninggal dunia. Sudah mati di atas mimbar, baru dibawa ke rumah sakit. Sebuah mati yang sangat dirindukan, Bapak Ibu. Mega pacarama, papaca katoba, belum tentu bisa meninggal di hari Jumat, Pak. Berapa banyak orang yang keluar masuk di masjid sholat belum tentu bisa mati dalam keadaan sholat. Tapi terkhusus Ustadz Dr. Yahya Waloni mendapatkan sebuah kemuliaan mati yang sangat dicemburui. Matinya jamaah dimuliakan oleh Allah luar biasa. Bapak Ibu, kurang lebih 10 menit saya posting videonya, karena saya adalah orang nomor 2 yang posting videonya Ustadz Dr. Yahya Waloni. Kurang lebih, Bapak Ibu, 10 menit saya posting video. Allahu Akbar, penontonnya sudah 1 juta lebih. Dan komentar semua yang ada di bawah, tidak ada komentar jelek. Semua komentar yang keluar dari ketikan mereka cuma 2 tulisan. Apa itu? Al-Fatihah Husnul Khotimah, Al-Fatihah Husnul Khotimah, Al-Fatihah Husnul Khotimah. Orang meninggal dunia itu kalau sudah meninggal, Bapak Ibu, yang dibutuhkan hanya 40 orang baik-baik, Pak. Almarhum Pak Haji Muhayyan hanya membutuhkan 40 orang baik-baik. Kalau sudah ada 40 orang baik-baik mendoakan, selamat tinggal almarhum. Coba lihat yang keluar komentar dari Ustadz Dr. Yahya Waloni. Yang kalimatnya cuma 2, Al-Fatihah Husnul Khotimah, Al-Fatihah Husnul Khotimah, Al-Fatihah Husnul Khotimah. Kenapa bisa kalimat itu muncul, Bapak Ibu? Karena yang meninggal tidak sembarang, Pak. Makanya berbuat baik memang. Dulu kan yang catat 2, malaikat raqib dengan atid. Sekarang bertambah 1, netizen. Betul? Betul? Dipulangkan dengan cara Bapak Ibu kebiasaannya. Saya baca biografinya beliau. Pak Eroben ini kasih engkau anak dia. Jadi istrinya Ustadz Dr. Yahya Waloni itu WA saya.
Kung kamu biasa ito na puro nataro di Minnesota. Salah satu biografinya beliau yang saya baca, beliau permintaannya, keinginannya, memang beliau kepingin mati sementara berdakwah, sementara di atas mimbar. Dan Allah kabulkan Bapak Ibu meninggal di atas mimbar. Maka dia Nabi tak, itu mati tergantung kebiasaan. Aga mo pigaw di tuomu, ya tahu tu mo pigaw na pemilik mati. Apa yang kau perbuat di saat kau hidup, itu juga yang kau perbuat di saat kau akan mati. Begitu saya diundang ceramah Bapak Ibu di Rapuci, Kak kasih protokol Pak materi jadi utana maka ada makan materi kipuang kada. Ini yang meninggal Ustadz, saya punya om, maka dari malasa tiba-tiba, manangka, foto mui gare, bangun makan sahur Ustadz. Selesai makan sahur pergi sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh Ustadz pergi kerja. Pulang kerja Ustadz, tiba-tiba tidak enak perasaannya. 15 menit menjelang berbuka puasa Ustadz, bawa ke rumah sakit. Tidak sampai di rumah sakit Ustadz, saya punya om meninggal dunia. Dia orang nama terima anek Ustadz, Pak ma puasa kasih. Jadi maka ada memang kebiasaan. Maka ini memang almarhum Ustadz suka berpuasa. Dan orang yang suka berpuasa maka akan dimatikan dengan cara kebiasaannya. Kau senang berpuasa, kau mati berpuasa. Kau senang berzikir, kau mati berzikir. Kau senang baca Quran, kau mati baca Quran. Kau senang bersujud, kau mati bersujud. Matimu tergantung kebiasaanmu. Apa yang kau perbuat di saat engkau hidup, itu juga yang kau lakukan di saat engkau menembuskan napas terakhir. Season nama ceramah kan di Balikpapan, Kalimantan. Napul pamula ceramah aku. Kan di magpunre bisi-bisi kepada ustaz. Kalau ceramah ke ustaz tidak usah singgung-singgung masalah perselingkuhan. Jadi maka mereka magai. Kenapa kau larang saya singgung-singgung itu? Dia bilang ini yang meninggal ustaz ditemukan mayatnya di hotel. Urane. Ditemukan mayatnya di hotel ustaz. Karena keluarga tidak terima kematiannya, disuruh putar ulang kembali CCTV-nya. Setelah diputar CCTV-nya di hotel, ditemukan Ustadz ada wanita muda masuk di dalam kamarnya. Dan naudzubillah, orang ini meninggal dalam keadaan kondisi memalukan. Sementara telanjang Ustadz. Artinya apa? Sementara berzina, datang malaikat mencabut nyawanya. Kata dokter hasil diagnosa, tidak ada tanda-tanda pembunuhan dan pemukulan. Orang ini murni sedang mengkonsumsi obat kuat. Obat kuat. Sementara berzina, datang malaikat cabut nyawanya. Maka dan Nabi tak matimu tergantung kebiasaanmu. Kau suka berzina, kau mati berzina. Kau senang mabuk, kau mati mabuk. Kau senang judi, kau mati judi. Matimu tergantung kebiasaanmu. Kasih makun rai makada Ustaz. Ada juga kemarin penceramah Ustaz. Sementara ceramah itu Ustaz berteriak tidak enak perasaannya. Seperti kuliah kita kecil-kecilnya. Sementara ceramah, tiba-tiba tidak enak perasaannya. Jatuh itu Ustaz. Kau dengar kabar itu Ustaz meninggal sementara ceramah. Jadi saya bilang juga, kemarin ibu juga ada ibu-ibu sementara dengar ceramah dan mati. Sudah aku kasih takut lagi. Itulah peristiwa di balik mati. Bapak Ibu, anaknya termasuk bersyukur kalau dia bisa menyamai umur bapaknya 80 tahun. Saya ceramah takziah hampir setiap malam. Jarang ada orang meninggal umurnya 100 tahun. Setiap malam saya ceramah takziah. Besok saya di Limbung ceramah, Limbung Kabupaten Goa. Tadi malam saya ceramah umurnya 33 tahun. Hampir tiap malam saya ceramah takziah. Yang meninggal umurnya dengarkan baik-baik 17, 20, 23, 30, 35, 38, 40, 45, 48, 50, 53, 58, 60, yang paling banyak 63. Ada yang sama umurnya di sini? Ada. Maka minta manut kipuang. Ada yang sama umurnya? Tanya nih. Ya maka ia mati Ustaz. Begitu juga sebetulnya permintaan kita. Ibu, persoalannya kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innakum mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kau menghindari mati pasti mati, tidak mau mati pasti mati, takut mati pasti mati. Karena tidak ada kalimat insya Allah mati. Yang ada adalah pasti mati. Tidak ada kalimat insya Allah mati.
Maka tidak ada doa yang dikatakan Bapak Ibu, Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, hindarkan saya dari kematian. Tidak ada doa seperti itu. Doa menghindar musibah ada, doa menghindari bahaya ada, tapi terkhusus doa menghindari kematian belum pernah ada disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau umur sudah masuk 40 menuju 50 tabe, tak kesini sepaja tak buang. Umur kalau sudah masuk 40 menuju 50 tabe, kasih kencang doanya. Kalau umur sudah masuk 58 menuju 60, perbanyak berdoa, ketuk pintu langit, ad-du'a ussilahul mu'minin. Umur kalau 58 masuk 60 berhenti ulang tahun. Masih ada suka ulang tahun di sini? Ada? Woi, muka-muka ulang tahun. Ada yang suka ulang tahun? Jangan ulang tahun. Saya pernah diundang ceramah ulang tahun di Kendari. Dikasih naik pesawat PP. Jam 7 berangkat, jam 10 ceramah, jam 1 dikasih pulang. Khusus ceramah ulang tahun. Ditaku nama tadi ceramah, paku runtut jadwal ceramah ulang tahun. Aku di bandara, utanai pun nama acara, maka dia tabe puang. Milo dapat nggak maraja, maka dia kak, bisakah dirubah itu acaranya puang? Jangan ceramah ulang tahun Pak Majak sedikalinya. Kalau bisa ceramah syukuran, maka dia pun acara. Tidak Pak Ustadz, saya undang Pak Ustadz khusus ceramah ulang tahun, bukan ceramah syukuran. Jadi di bandara saya tanya Google, tolong tunjukkan hadisnya ceramah ulang tahun. Maka dia Google, tidak ditemukan, nggak ada. 1 bulan berikutnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kasih makun dari telepon amateri, kata Pak Ustadz, bisa lagi kembali ke Kendari Ustadz. Saya bilang, siapa ini Bu? Dia bilang, itu yang pernah undang ke ceramah ulang tahun. Terus kenapa menangis Ki? Kita undang ceramah apa? Dia bilang, saya undang lagi ceramah takziah. Siapa yang meninggal Ibu? Dia bilang, itu yang ulang tahun Ustaz. Bisa dipastikan ulang tahun tidak menyebabkan umur panjang. Karena sejatinya kalau hari mulai berganti, minggu mulai berganti, bulan mulai berganti, sejatinya umur itu tidak bertambah, tapi justru umur itu semakin hari semakin berkurang umur kita setiap hari. Bapak Ibu, ini sudah masuk pertengahan ini, Desember, dan kita sudah masuk bulan Rajab. Ini sudah bulan Rajab ini, seluruh sosial media sudah ramai-ramai berdoa di sosial media itu. Hanya Indonesia dan sosial media yang ramai berdoa di bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana. Bukan fi marazaqtana. Tidak semua itu Allahumma barik lana sambungannya. Allahumma barik lana fi. Loh, apa pasadana lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban. Tanggal 17 Februari 2026 kita sudah masuk tarwih pertama. Tanggal 18 Februari 2026 kita sudah masuk puasa pertama. Kalau masih hidup, selesai kita dengar ceramah, saya selesai ceramah, tidak ada jaminan kita akan bertemu waktu subuh sebentar. Umur kalau sudah masuk 40 menuju 48, angkat tangan berdoa. Pak Magai, ya rolah saya Bapak Ibu, satu persatu penyakit sudah mulai berdatangan. Pinggang sudah mulai bermasalah. Itu kalau umur 40 menuju 50, perhatikan semua pinggang. Tidak ada yang sehat pinggang itu kalau sudah masuk 50. Itu sinyal peringatan itu. Bagaimana caranya Ustadz bisa tahu? Ya tergantung cara duduknya dia, makin 15 menit orang dengar ceramah. Buka tuh dan tak sebentar miring ke kanan. Sebentar miring ke kiri. Tak sebentar nak kasih lurus kakinya. Tak sebentar nak lipat kakinya. Itu pengaji nak lipat nih. Agak sih makada. Bapak Ibu, kita mau selamat dari itu semua, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau engkau nareki lasa pun taala, jangan pernah ratapi itu penyakit, karena itu juga penyakit Bapak Ibu. Salah satu bukti kecintaan Allah kepada makhluknya, termasuk yang namanya manusia. Narko engkau lasa nareki pun taala, miladoki. Orang yang dikasih penyakit dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi sakitmu akan menggugurkan dosamu. Yang kedua, sakitmu sedang mengangkat derajatmu. Bilanglah kepada Allah,
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Siapa yang divonis dokter penyakitnya parah, lalu kemudian dia bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub. Maka Allah akan sembuhkan penyakitnya, sekalipun penyakitnya lebih parah dari penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu, itu gimana? Bapak Ibu, sepajak kina tidak ada artinya hidup kalau tidak sholat, Bapak Ibu. Saya polisi, Ustaz. Saya tentara, Ustaz. Saya anggota dewan, Ustaz. Saya pejabat, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong simpan pangkatmu, karena pangkatmu itu titipan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpan jabatanmu dan simpan hartamu. Jangan bawa masuk ke masjid, karena itu hanyalah sekedar titipan. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Makanya yang keluar dari mulut seorang muazzin, kalimat yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hei kalian manusia kecil, setinggi apapun pangkatmu dan sebanyak apapun hartamu, Allah Maha Besar. Kalian manusia kecil tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Dan manusia yang paling sombong adalah orang yang sedang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak bergegas. Dia tidak bergegas meninggalkan aktivitasnya. Sekarang apa alasan anda tidak mau sembahyang? Itu Masjid Multazam, Bapak Ibu. Saya tahu persis ini. Wih, luar biasa. Belum begini cantiknya itu masjid. Saya lihat ini, Bapak Ibu. Waktu di masa era-eranya dulu, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Bupati baru. Bupati, wali kota Parepare. Keluar masuk, saya terus masuk. Keliling dampingi Bupati baru. Ceramah, kampanye. Saya lihat kondisi Masjid Al-Multazam masih dalam keadaan renovasi, pembaruan. Sekarang apalah santa Al-Multazam kalau masuk, Bapak Ibu, saya kaget lihat, wih cantik ini masjid. Luar biasa cantiknya. Apalah santa tidak mau lagi sembahyang. Nah, luar biasa cantiknya. Ustaz, kalau maghrib mulai ini kakiku sakit. Berhenti kakiku, Ustaz, naik di lututku. Korwengi nasi malasai. Kepuru bersepajangi sama domi. Ada begitu? Ada? Tuh kan yang ada. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kung katomak kada malasa dari masa paja, Bapak Ibu. Depa kali lasar Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ulat seluruh badan, Pak. Ulat. Keluar ulat dari mulutnya. Besul kodip di timunna buah-buahana. Keluar ulat dari kakinya sampai ulat berjatuhan di tanah, dia pungut. Maka dia, ulat, kalau kau mau habiskan saya, habiskan memang dari sekarang. Besok lusa ketika saya meninggal dunia, makananmu yang paling lezat adalah seluruh manusia telah terbungkus dengan kain kafan. Kita ini adalah persiapan makanan ulat dan cacing tanah. Nabi Ayub alaihissalam nasito alena malasa sepajatu. Namun daripada sepajana Nabi Muhammad, tapi paling tidak matetui. Dia berdiri mengingat Allah Subhanahu wa taala sepajan ni Rasulullah. Pak mereng-reng kalau di bunga ta'ala. Nabi Ayub sakit tetap sholat. Kita baru sakit gigi sariawan. Mapa di sita. Maga dia lo kamar jamaah di masjid. Apa dia kuda. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu. Kondisi mahasiswa kalau saya tanya di kampus saya ngajar, saya tanya. Apa penyebabnya? Kebetulan saya dosen manajemen masjid. Saya ajari mahasiswa, Bapak Ibu, kita tidak perlu bertatap muka dalam mata kuliah ini, tapi paling tidak coba cari tahu apa yang membuat orang malas berjamaah di masjid. Nomor satu, kaja mau tanya kenapa kita pun tidak pernah berjamaah di masjid? Tidak aku cocok dengan pengurus masjid, Ustaz. Ini yang paling banyak. Tidak aku cocok dengan pengurus masjid. Bapak Ibu. Yang kedua, senangnya saya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah.
Itu kalau pergi ke ceramah di daerah Bone, baru masuk di daerah Camba, Malawa, terus Bapak Ibu tembus sebelum masuk Bone. Coba lihat itu masjid tersedia, tertulis di situ rest area, tempat istirahat, tempat tidur. Masjidnya pengurusnya dia buatkan di situ rest area, tempat istirahat, tempat tidur. Itu pengurus masjid yang bagus. Tahu kejadian kemarin di Sibolga Bapak Ibu? Seorang anak muda yatim piatu yang hanya istirahat mencari nafkah. Lo sompek kasih. Dia pergi merantau. Istirahat di masjid, tiba-tiba datang beberapa rombongan pengurus dan jamaah. Dia bunuh itu anak yatim yang lagi tidur di masjid, jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidak ada hubungannya bencana banjir bandang yang terjadi di Sibolga akibat karena anak muda, anak yatim yang dibunuh, jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu masjid Pak, bukan kita punya. Itu milik umat. Hanya pengurus masjid yang dikasih wewenang, dikasih amanah untuk mengelola dan menjaga itu struktur organisasinya. Kenapa banyak jamaah pergi di masjid, berjamaah di masjid? Karena pengurusnya bagus. Dan kenapa berkurang jamaah di masjid? Karena pengurusnya tidak bagus sistem struktur organisasinya. Yang paling pertama Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau mau lihat masjid banyak jamaahnya, perhatikan itu cleaning service Pak. Saya lihat tadi cleaning service tadi situ, yang buka tutup masjid. Alina kasih cakari masih kita. Kau kata matemi Bapak Ibu, ada yang kencing dia bersihkan itu bekas air kencing tak. Saya diundang ceramah Bapak Ibu di Kabupaten Parmaut, Parigi Motong, Parmaut, Sulawesi Tengah, Palu. Makanya Eropa di Tiana, Ustadz mau naik pesawat? Oh tidak, saya naik mobil. Makanya jauh Ustadz, terlalu jauh kalau Ustadz naik mobil. Ya, ada ceramahku di Pasangkayu, ada ceramahku di Majene, ada ceramahku di Mamuju. Tidak ada pesawat singgah-singgah di situ. Tentu saya naik mobil. Bapak Ibu, nikmat sekali perjalananku kalau saya dari Makassar. Baru kak masuk Pangkep, Segeri, dapat kak Masjid Al-Multazam. Saya hanya singgah sejenak, sholat, kemudian istirahat. Masuk baru, dapat masjid, singgah sholat, singgah istirahat. Dapat Polewali Mandar, masuk masjid, singgah sholat, singgah istirahat. Dapat Majene, masuk masjid, singgah sholat, singgah istirahat. Dapat Mamuju, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Pasangkayu, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Kabupaten Donggala, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Palu, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Masjid hanya sebatas persinggahan sholat dan ceramah. Kita tosen pergi Palu, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing. Tama masih teme. Temenan taruh ke di masjid. Betul? Ini tuh makanya. Mega tuh Pertamina buang Banyaknya Pertamina kita lewati, kenapa mesti harus kencing di masjid? Kasih dia cakari. Dulu ada namanya Pak Doja di Doja masjid. Tapi semakin kesini namanya Pak Doja diganti jadi Marbot. Semakin kesini Marbot berubah menjadi cleaning service. Saya kalau berangkat bawa jamaah haji dengan jamaah umrah Bapak Ibu, saya lihat bajunya di belakang itu cleaning service tertulis Saudi Bin Laden Group di Madinah, Saudi Bin Laden Group di Mekah, Saudi Bin Laden Group. Wih, tertulis itu grup Saudi Bin Laden. Bukan Osama Bin Laden. Saudi Bin Laden Group. Oh, grupnya Saudi Bin Laden. Setiap berangkat umrah dan bawa jamaah haji Bapak Ibu, saya selalu baca itu. Siapa ini Saudi Bin Laden Group? Mungkin ini yang dipercayakan untuk membiayai khusus untuk cleaning service. Jadi itu makanya Bapak Ibu, yang tempat tam itu di celengangnya. Ada kan celengan disiapkan di situ. Setiap Jumat diumumkan jumlah saldo kas di masjid kita sebanyak 177.777.000 rupiah. Kasih itu cleaning service, karena itu uang adalah uangnya jamaah, bukan uangnya pengurus. Berikan haknya. Yang kedua, tukang azan Pak.
Tukang azan itu perlu diperhatikan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kasih haknya tukang azan. Saya tukang azanku di masjid, Bapak Ibu. Saya kasih gaji 1.600.000 per bulan khusus tukang azan. Karena beda caranya orang azan yang ada gajinya sama tidak ada gajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1.600.000 ya? Coba tukang azan tidak ada gajinya. Subhanallah. Allah malallah mal. Kurang ya ba mati di utana maga dapat kuro cara tama ba kada dega gaji nafta. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Siapa yang mau kasih tukang azan kalau bukan itu dari uang hasil jamaah itu? Jangan tunggu terus dari pemerintah, Basnas. Itu Basnas masih banyak lah yang pikirkan itu. Ya, sengaja saya sebut Basnas karena ada Basnas di sini. Yang ketiga, Ibu, Bapak, imam masjid perlu diperhatikan. Arimatai. Mana kipun? Ini asli imam, Pak. Biar kau sapa ki imam yang mengerti kondisi makmum. Maga nama karek makorostat. Ini imam paling mengerti kondisi. Masa panjang isa Bapak Ibu, tidak pernah panjang pagumpunya. Pendek sekali. Rakaat pertama dia baca alam nasrah. Rakaat kedua dia baca alam tarakaifa. Ini imam begini. Kenapa? Imam yang mengerti kondisi makmum. Begitu kalau jadi pemimpin, Pak. Makanya kalau jadi pemimpin itu kenapa disuruh menoleh? Istaqimu i'tadilu. Kau para pemimpin yang sedang duduk di pemerintahan sana. Perhatikan itu rakyatmu yang miskin di belakang itu. Kalau ada rakyatmu yang belum tersentuh sembako, kirimkan itu. I'tadilu. Kirim bantuanmu. Kau yang dijanji sembako itu singkatan 9 bahan pokok. Tapi kalau yang datang cuma beras, indomie, telur, itu namanya tribako. Iya toh? Kalau dijanji sembako yang datang cuma telur, tidak ada indomie, tidak ada beras, itu namanya wambako. Kau dijanji sembako tidak ada yang datang, itu namanya cilakako. Istaqimu i'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Kesinay mata alam nashrah laka sadrak. Woji mapakui. Itu kalau imam, Pak, jangan panjang-panjang bacaan. Apalagi kau masa pajak subuh. Kasih pendek bacaanmu. Aku subuh berbuatai. Masih banyak orang boleh buang air besar pergi sholat subuh. Arafai masa dia bola aku malampe pangumpuna. Yasin. Aram mundri nama kere sedek wai terakhir masa pajak wai. Kenapa kau panjangkan surah Yasin di subuh hari? Nah ini perut lancar pencernaan. Ada orang belum buang air besar, pergi sholat subuh, setengah mati dia jepit kentutnya. Nah ada kentut biar dijepit lolos. Iya toh? Pilih imam yang seperti Pak Imam ini. Minta tolong jangan ganti ini, Imam. Aja lalu taseli. Bagus sekali. Kenapa Pak Ustaz tahu? Pak Engkak masa aja sedih. Saya ada sholat di belakangnya, berarti saya tahu itu. Tidak mungkin saya berani berbicara kalau saya tidak lihat kenyataan. Imam seperti ini luar biasa. Tapi kalau imam baru tidak ada gajinya, ini tolong kasih perhatikan gajinya. Itu imam yang ada gajinya, perhatikan Pak. Imam Masjidil Haram, Profesor Dr. Syekh
Abdurrahman As-Sudais. Itu ketua Imam Masjidil Haram itu. Itu setiap bulan pemerintah Saudi kasih cek kosong. Alamuhi. Oke nih tuh. Berapa kamu ambil? Silakan. Mau ambil 10 miliar, silakan ambil. Tapi orang kasih napalisi. Coba mereka kasih begitu juga imamnya saya. Capek dia masih gipa. Tapi kalian sadana. Bagus tidak tadi suaranya waktu imam? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada zagrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka Anda pengurus masjid, perhatikan imam masjid. Coba perhatikan kalau ada gajinya. Semangat tuh dan kali nggak sadar. Dia nerima ngaji. Menyamat tuh dia kali nggak sadar. Mengaji bagus tadi suara yuk. Bagus tidak suara jadi waktu mengaji. Bangka nggak angkam pelona. Perhatikan imam tapa. Saya bukan memuji-muji imam tak karena ada di depanku. Tidak. Memang kenyataan fakta. Tapi kalau imam tidak ada gajinya kasih nah. Napa pamula maju more sih. Padi kaya gajinya. Lo anda pamula sa pajangnya salah, tajam merah makumullah. Maka ada mana mau nerima munang? Itapah. Padi kaya fuji. Tanda-tanda imam yang dibenci oleh makmum. Apa enaknya jadi imam dibenci oleh makmum? Apa enaknya jadi pemimpin dibenci oleh rakyat? Tidak enak. Kita pikir enak jadi pemimpin dibenci oleh rakyat. Tidak enak. Apa enaknya jadi imam dibenci oleh makmum? Tidak enak. Pak napa kita mula maju? Maka mana si makmum tak weh? Alena sih. Betul tidak? Maka tolong perhatikan. Nah kalau tidak ada gajinya, pamulai na buat takabiri. Allah. Maka ada mana mau mati Pak Imam. Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. More sih. Te gimana dohi nama segita. Sosok pertama tuh kulit celangi. Setiap hari orang kasih masuk maghrib, setiap orang kasih masuk Jumat, setiap orang kasih masuk Bapak Ibu, setiap waktu jalan celengan. Mana semua tuanya celengan masjid? Pak Tania di punna. Uangnya jamaah supaya jalan amalnya, orang kasih haknya. Ini kalau begini modelnya imam Pak tidak ada gajinya, baik. Dibenci dengan makmum. Begitu salam imam, oh dia agak lari mana kok he? Lari tong dia di kiri. Saya di bawah mundur di tanah magi di mundur kipom kan. Iya kata di kunci nama sih. Manis nih mundur lepas alena kata nih. Sepaja ke buana. Salat kina. Saya tugasku ceramah ji. Biar kita undang profesor doktor hebat ceramah datang di sini Bapak Ibu. Narek koto tani aleta lo masak berjamaah aku di masjid kita. Tak ada guna. Apa gunanya hidup sampai 80 tahun tidak sholat? Tak ada gunanya. Ini almarhum ini merasa bangga Pak. Kalau dia punya anak yang soleh dan anak yang soleh. Kalau sudah anak soleh, apa yang mau diragukan dengan kematiannya? Berapa tadi anaknya ini? 8, 7. Kalau 7 orang ini masing-masing selepas salat subuh, Rabbi ghafir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tidak perlu Bapak Ibu takut mati. Ada anaknya anggota dewan, Rabbi ghafirli. Ada anaknya polisi, Rabbi ghafirli. Ada anaknya tentara, Rabbi ghafirli. Ada anaknya camat, Rabbi ghafirli. Ada anaknya dokter, Rabbi ghafirli. Ada anak sogi, Rabbi ghafirli. Selamat itu mata-mata. Tapi kalau tidak sholat, apa yang mau dibanggakan? Banyak orang tua saya lihat bangga anaknya kalau jadi polisi, bangga jadi tentara, tapi tidak pernah bangga kalau tidak sholat anaknya.
Harusnya ketika anakmu jadi polisi, bangga kalau jadi polisi yang sholat. Bangga kalau jadi tentara, tentara sholat. Bangga kalau jadi dokter, dokter sholat. Bangga kalau jadi pengusaha, pengusaha sholat. Tapi kalau jadi pengusaha lalu tidak sholat, apa yang kau banggakan? Nah, itu titipan. Investasi akhiratmu yang paling berharga, kau punya anak yang soleh dan kau punya anak yang soleha. Itulah yang mendoakan kita di saat kita mati, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Tadi ada perwakilan keluarga, apanya itu yang di sampingku tadi? Anaknya juga itu. Oke, lihat apa dia sampaikan. Kami mewakili keluarga, minta maaf jika ada kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua kami yang tercinta. Mohon untuk dimaafkan. Kalimat yang keluar seperti itu, minta maaf. Dan yang perhatikan, yang kedua Bapak Ibu, coba lihat orang yang pergi datang bertaziah. Diumumkan yang akan hadir melaksanakan, yang akan hadir membawakan ceramah takziah di malam ke-7 atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Bapak Haji Muayyam bin Haji Saraka apa? Saraka meninggal dunia. Acara akan dilaksanakan sesudah sholat Isya pukul sekian Bapak Ibu. Atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih. Tidak ada tertulis dalam undangan bahwa semua jamaah diharapkan membawa kue pergi di lokasi acara. Ada tertulis dalam undangan, ada maga nama tiwi mana kibepa. Tidak ada perintah bawa kue. Tapi kenapa kita bawa kue? Karena kita kepingin mengambil pahala daripada takziah itu. Tiwi mana ini bepa. Ini semua kue-kue tak ini. Sebentar ada yang dikasih masuk di dos. Itu kan isinya dos tak sebentar, 3 kue 1 hari minum. Perisa sebentar. Dikasih ke semua, dibagi-bagikan. Ada 300 dos disiapkan di atas. Karena saya lihat ada jamaah juga di atas. 300 dos disiapkan, Bapak Ibu. Yang hadir cuma 200 orang. Kamu pasti ratu. Itu yang 100 dos, bagi-bagikan cepat. Supaya jadi pahala kepada yang bawa kue, jadi pahala kepada almarhum. Jadi bagaimana kue yang bonus tas yang di atas, yang dibawa dari Jumpanda belum diiris-iris, itu dibungkuskan penceramah dengan pengaji. Masa jamaah untuk mana pacar medik? Ya toh? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Tidak ada yang rugi Bapak Ibu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua tabi. Begitu masuk malam pertama di dalam kubur bapak tak, Rabbi ghafir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Maka dia tu fanga taala iga kunna anar. Anak Haji Muayyam. Sudah, selamat itu. Mage pak anak materi. Angkat tangannya bermohon kepada Allah, ampuni kasihan orang tuaku, ampuni bapakku, ampuni mamaku, ampuni keduanya orang tuaku ya Allah. Selesai urusan Bapak Ibu. Sepajak seandainya kita bisa mendengarkan orang-orang disiksa dalam kubur, Pak, penuh itu masjid Mutasab orang bertobat. Aro nabita sahabatna nati wirojo kayrontana nabita. Di Madinah ada pekuburan namanya Baqi, Jannatul Baqi. Sementara unta itu berjalan di depan pekuburan Jannatul Baqi, unta itu berhenti, Pak. Maka tanah mana sahabat lalu di Nabi maka dia, ya Rasulullah, kenapa unta ini dia tidak langkahkan kakinya? Maka dia Nabi sesungguhnya unta itu dia tidak langkahkan kakinya karena unta tersebut sedang ketakutan mendengarkan orang-orang yang berteriak disiksa dalam kubur. Dan binatang yang paling sering mendengar pertama adalah ayam. Kali ingat tu manu Bapak Ibu? Kong kamanu Cina TTC di. Bangun ayam itu lalu kemudian dia kukuruyu. Berarti maka dia tu manu itu pengatala. Maka dia Nabi tak iroda culina manu matana manu telinga ayam itu bisa mendengarkan orang-orang disiksa dalam kubur. Jadi ketika dia katakan kukuruyu, maka dia tu manu itu pengatala zikrullah. Zikrullah disese di hawa, maka dia manu zikrullah merengerak oleh di funga ta'ala. Makanya itu tidak ada ayam terlambat bangun itu. Kung kamano tetep itu na moto berarti manu kalasa tuh. Pura si ro asu kung kasu asu nama lampe-lampe sada na Jangan cawa patani asu
Orang contoh na cawa-cawa itu. Oh, 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 oh. Maka dia sudah di punga ta'ala, alhamdulillahilladzi ja'ala di kalbana tarikus salah. Maka dia sudah kesina, iya, oh punga ta'ala, terima kasih banyak. Iya mata dia semuka. Siaga gana tahu, disesa di awal. Alasannya tarikus salah. Tarikus salah. Kau jenis salah isapa jana. Kau tidak sholat, kau tersiksa. Makanya sholat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa yang kau banggakan? Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Hidup hanya sepintas. Waktu kita jaya, kita kaya, kita sukses, kita hebat Bapak Ibu. Mulut kita berkata, ternyata dunia benar-benar nyata. Akhirat hanyalah sekedar cerita. Tapi di saat malaikat Israel berdiri di atas kepala kita, kemudian mengepakkan kedua sayapnya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Baru kemudian kau berubah perkataan. Apa perkataanmu? Ternyata dunia benar-benar hanyalah sekedar cerita dan akhirat benar-benar nyata. Dan dunia ini tidak pernah disanjung oleh Allah. Dunia ini tidak pernah dipuji oleh Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sepaja kina. Tidak ada yang pantas dibanggakan. Apa yang kita banggakan Bapak Ibu? Coba sebentar kalau masing-masing pulang ke rumah, komelo kimatin roh, coba buka YouTube, pasang speaker aktifnya. Cari judul lagu tanpa musik ini. Judul lagunya Selimut Putih. Bukan selimut tetangga. Selimut putih. Apa itu selimut putih? Kain. Nah, lagunya begini supaya sadar ki. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Mana hartamu yang hebat? Mana mobil Alfarmu? Mana emasmu? Mana emas itu? Mana semua barang-barangmu? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikaulah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Hidup jangan terlalu haus dengan pujian. Hidup jangan terlalu suka dengan sanjungan. Jangan selalu mau disanjung-sanjung. Bapak hebat, bapak jago, bapak hebat, ibu hebat, bapak hebat, ibu jago. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Yang agung hanyalah Allah. Kamu hanyalah berupa titipan yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulil mamalikal mulk, yang memiliki kekuasaan dan kerajaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Apa yang mau dibanggakan? Alhaaku mutakatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang kau banggakan? Kau bangga dengan hartamu. Mari belajar contoh Bapak Ibu. Coba lihat di Palu. Coba lihat di Donggala. Saya pergi ceramah di Palu. Mulai dari Donggala saya lihat itu kejadian gempa, Masya Allah. Sampai masuk di Palu Pak, rata. Masjid-masjid yang cantik rata. Melu kipunga ta'ala, melu jadi. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa perintah angin, dia bisa perintah air, dia bisa perintah tanah, dia bisa perintah api. Selesai urusanmu. Jangan sombong. Bapak Ibu, apa yang kita banggakan? Tak ada. Jangan kata pangkat, jabatan, dan harta. Ini nyawa ini. Ibu, itu yang di tangga itu. Kenapa, Ki? Mau dibagi kuenya? Sedikit lagi. Ini nyawa yang kita pakai ini, sertifikatnya ini. Cuma hak milik. Maaf, hak pakai. Bukan hak milik, hak pakai. Kalau kepunyaan Allah dia akan tarik hari ini juga. Apa daya dan kekuatan manusia? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan sombong, Pak.
Kalau pangkat, jabatan, harta semuanya adalah sekedar titipan, ini juga titipan nih. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua titipan. Apa yang dibanggakan? Muka yang cantik, titipan. Wajah yang tampan, titipan. Begitu malam pertama, karena almarhum sudah malam ke-7 ini. Malam pertama, malam ketiga, pembuluh darah sudah mulai pecah. Kalau pembuluh darah sudah mulai pecah, pertanda kulitnya sudah mulai hitam. Kalau kulit sudah mulai hitam, pertanda Bapak Ibu, darah sudah mengalir di seluruh tubuh, akan mulai membusuk. Jasad yang sudah mulai membusuk, semakin mudah ulat dan cacing tanah menghabiskan kita. Apa yang mau dibanggakan? Muka yang cantik habis dimakan oleh ulat dan cacing tanah. Biar putih muka tak air. Kasih putih memang nih. Putih mukanya seperti Korea, baru hitam lehernya seperti Afrika. Malam pertama sampai malam ketiga, maka dia malaikat ega pas skinkermu, macanti tapamu, skinkermu soli linna, badamu soli linna. Kau tidak pernah keluarkan zakatmu, kau tidak pernah bantu fakir miskin. Agar meduro, barat tersinggung sedih lo. Hai, apa selesai sedih? Bapak Ibu, Bapak Ibu, dah ada yang pantas untuk dibanggakan. Semua akan berakhir. Jangan kalau wajah cantik jangan sombong. Ini bulu-bulu alis ini. Ini tabe ini, kalau orang sudah masuk usia berikutnya tabe mulai menipu dari ini. Begitu masuk malam pertama sampai malam ke-11 dalam kubur, bulunya sudah mulai hilang, kulitnya sudah siap akan disantap oleh ulat dan cacing tanah. Apa yang kau banggakan dengan alismu? Bulu mata. Tambah lagi bulu mata palsu. Jadi coba bicara kurang manre. Apa yang kau banggakan? Selesai, mati, luntur dengan sendirinya. Datang ulat dan cacing tanah menghabiskan kedua bola mata kita. Mana dulu matamu yang dipuji-puji? Cantik pawita mata naruh. Apalagi? Hidung. Arong ngetak Kata Makam aja biaya operasi 270 juta. Papa ada nasa ngalina oner aga ke ini fuang. 270 juta na wajah. Tapa kesingi ngena. Dia tidak terima hidung yang penya. Bayar 270. Dapat lasti bayar 270. Kau tidak terima ini hidungmu karena penya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan kau rubah itu. Itu orang penya itu, perhatikan baik-baik. Penya, maka dikata nih, Pak Tani di kusinggung. Semua orang penya, rata-rata orang penya panjang umurnya. Kenapa bisa panjang umurnya? Karena sedikit napasnya. Agapi, apa yang kau banggakan? Gigimu yang cantik. Memang umurmu 40, 30, 17 tahun, 20 tahun, cantik gigimu. Tapi kalau sudah masuk 60 menuju 70, agapi, gigi tinggal 3. Goyang 2, wah. Jangan sepajak. Iya Ustaz, mas sepajak muka ya sebetulnya Ustaz. Tapi magai, tapi terlambat. Ya tutup terlambat mas sepajang. Kamu para paseti daripada dia sepajang. Jadi kalau ada orang yang suka terlambat masih bagus itu daripada orang tidak sholat. Namun terlambat ke sepajak daripada tidak sholat. Iya Ustaz, biasa sepajak subuh KTTP itu. Dia gak masalah. Tetap kipas sepajak subuh TTP itu. Yang penting tidak disengaja. Narekomoto, iya astagfirullah TTP itu nih. Langsung sholat subuh. Sah. Karena tidak disengaja. Daripada tidak sholat. Tapi kan matahari sudah tinggi Ustaz. Bunuh lampu, tutup orden. Petas itu.
Apa niatnya Ustaz? Itu baca. Bunyinya, usolli fardal subhi wa terlambati lillahi ta'ala. Ya Tommy karang-karang itu. Ya sampai dibaca Tommy si Cina. Dia agak tuh baca apa? Nah, Bapak Ibu, sepajak kina. Nah, kemudian tabi karena ini malam terakhir. Saya ini sebetulnya semangat ceramah karena Bapak Ibu semangat mendengar. Yang kedua karena sound sistemnya juga mati-mati. Enak. Saya sengaja bahas begini Bapak Ibu. Saya pernah diundang ceramah, yang undang ini orang termasuk orang hebat ini. Maka dia Pak Ustadz, bisa sholat isya di sini di lokasi Ustadz. Karena di sini habis isya langsung dimulai acara. Jadi maka dekat iya puang. Insya Allah belum azan saya sudah ada di lokasi. Saya buktikan perkataan saya. 15 menit menjelang azan saya ada duduk di situ. Sesana pura masuk pajak Bapak Ibu. Tidak ada tanda-tanda acara dimulai. Nape dok kalau malah kadera. Kalau pun nana bola taja mungkin tuh kidolo Pak Ustadz Mandre ki. Pak nape dia ala kadera? Wah kasih. Sesana kamane kadera Bapak Ibu. Dia pakai aja mana? Nah, beliau Ustadz tidak apa-apa 8:30 kita mulai. Tidak ada masalah Pak. Tidak mungkin bicara sendiri Kak. Tangan ini serah. Dia piga agak jamaah. Taja mungkin Ustadz di. Kira-kira teti asera itu kapan? Pada lambat 9:30. Maka dia mau benih nak puang. Tapi teknisi na. 30 menit Bapak Ibu dia tes itu mic terus 30 menit. Wah, ci. Jadi makanya kau pajain itu wanci. Iya lo macam ramai tadi lo bakelong. Wanci. Iya masuk ko oli mana rasa di bulang. Tadi mata aja Ustaz kasih di mana ko? Biasanya tuh jamaah menunggu penceramah toh. Ini kok penceramah yang nunggu jamaah. Sisirnya kasih la ilaha illallah. Maka dia pun anak apa acara Ustaz pemulai ini kita mulai ke 9:30 mi puang. Tapi dia tahu mega jamaah biar 15 itu mau saja yang ada. 10 5 tahu jamaah. Jadi kadang kursi yang di kanan kosongkan jamaah, yang di kiri kosongkan jamaah. Cukup yang di tengah saja. Fokus duduk semua di situ. Satu kali mereka mau lihat. Nak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bicu kasih. Dia dorong mamanya. Mama, Pak Cakaru ni roh apa? Mama, maju bobo. Maju bobo mama, maju bobo. Ya roh nama kutih. Shh, nak pada jalur kau kada etang. Nah, etang kapan? Sebelah ibu kenapa bilang begitu ki? Dia bilang kau kasih tahu anakku, bukan saya etang ibu. Nah ya ustaz kak makan makan kayak etang. Naik maki kita ibu naik maki deh. Lama aku menunggu jamaah baru bilang kayak etang. Sisi namain Rendo 10 menit Pak jamaah. Sambut si cara maku. Harus sedih lo kemateme. 10 menit telu. Harus sedih lo tomat tetua kada saya mau atur kue Ustaz 10 menit 2. Udah harus 10:02 jam. Memang kau ada berdiri kau. Kalau berdiri kau pulang apa ada saya tuh dong ceramah ku. Begitulah suka dukanya Ustaz buat. Mau panjang umur. Mudah-mudahan lebih daripada umurnya almarhum Pak Haji Muhayyan 80 tahun. Itu rata-rata orang panjang umur itu 2 kemungkinan. Maka siap pepena. Mega Foji. Interaksi aja seperti disebut tadi. Orang kalau suka berinteraksi itu banyak senang. Yorianu kesina rotawe. Kesina. Kalau sudah ada orang mengatakan baiknya nih orang tanda-tanda itu, insya Allah panjang umur itu. Yang kedua sedekah. Jangan putuskan sedekah. Sedekah itu memperpanjang umur Bapak Ibu. Tidak ada orang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah Pak. Bapak Ibu, saya bangun masjid alhamdulillah dari hasil uang ceramah dan hasil membimbing jamaah haji dan umroh. Setiap tahun saya bawa dan dipercayakan oleh travel. Dari tahun 2009 saya membimbing jamaah sampai sekarang alhamdulillah. Saya bangun masjid
dari hasil uang membimbing jamaah haji dan umroh. Bangkrutkah kita? Tidak. Miskinkah kita? Tidak. Demi Allah, orang yang rajin bersedekah itu Allah akan panjangkan umurnya, dimuliakan hidupnya, ditambahkan rezekinya. Ada peminta-minta masuk di rumah. Assalamualaikum. Iya, ufuji toba cule-cule. Jadi maka dia waalaikumsalam. Ada gaya pun nana bola. Na Jawa sih maka dia beli-beli. Begitulah Bapak Ibu. Saya kan orangnya suka bercanda. Saya senangkan yang aku masuk. Kada abi, ada peminta-minta di luar. Kada ambilkan uang infak di meja nah. Ada tuang kecil di situ di meja. Saya senang taman aku di kamar mandi Bapak Ibu. Kasih walupain kado iku 50 sepuro di asa. Dewi taruh Pak Yero nalan aku. Narengi. Jadi maka berapa kasih minta-minta bilang itu 50 kasih nah banyak sekali nah. Nah ada 5.000 tak kalah ya itu tomo. Ternyata di balik 50.000 tuh karasiana pun ngataala. Kesinar pun ngataala laut aledi. Kasih hambanya ada rezeki dengan melimpah luar biasa Pak. Begitu dikasih 50.000 Pak. Dah lama 10 menit. Kan ditelepon ke Matama. To Jawa. Assalamualaikum. Salam. Ini benar sampean dengan Pak Ustadz Amri ya? Jadi maka mereka, iya betul, saya Ustadz Amri bukan sampean. Loh, Pak Ustadz jangan bercanda toh. Ini sampean dengan Pak Ustadz Amri? Iya, saya Ustadz Amri tapi tidak pakai sampean Pak. Terus maka Pak Ustadz bisa isi ceramah besok sore, Pak Ustadz sudah bisa sekali Pak. Di mana ceramahnya? Ustadz Samarinda, izin Kalimantan Timur Pak Ustadz. Oh gitu, iya. Cara berangkatnya gampang diatur Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz berkenan hadir di tempat kami, tak kirimin kode booking pesawat Pak Ustadz. Jam 7 Garuda ada, Pak Ustadz selesai ceramah, nanti malam ada pesawat layan. Oke, kirimkan kode bookingnya. Dikirim kode booking Bapak Ibu. Setelah dikirim kode booking, jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya terbang dari Makassar menuju bandara Sepinggan Balikpapan. Masuk hotel Novotel. 15 menit kemudian saya menuju ke lokasi acara. Pura kamat ceramah masih mana? Pak to Jawa masa mulika. Jadi bahasa to Kak Jawa cede. Karena lama Kak juga di Bogor. Bogor bukan Jakarta, Bontonompo gua Rapokaling. Jadi maka mereka matur suwun, Bapak Ibu ceramah sudah selesai. Sekarang udah mau pamit ke Makassar, maka dero punana bola Pak Ustad. Wadi mungkin mau rumah benih kau dimulai. Jadi maka mereka tanya Jawa. Pak maka dia wadi mungkin mau rumah benih kau dimulai. Jadi maka mereka sebetulnya tuh agak ini Pak. Dan maka dia iya naseng Ustaz. Topen ranga iya. Baraka nairo ya sengi dalle. La haula wala quwata illa billah. To sompet lokasi. Ini orang Pangkep Bapak Ibu. Jangan pernah pandang enteng. Saya ceramah di Papua ada namanya kerukunan keluarga Pangkep. Ada juga kerukunan keluarga Maros Pangkep. Ceramah ke Bapak Ibu di Samata kerukunan keluarga Pangkep. Ceramah ke Ibu Tabe. Ceramah ke Ibu di Tarakan kerukunan keluarga Pangkep. Daerah Sota Merauke perbatasan PNJ Papua Nugini Jaya. Orang Bugis lagi Maros Pangkep. Ceramah di Bontang. Bupatinya Pangkep. Orang Pangkep. Jangan pandang enteng orang Pangkep. Pangkep nih. Luar biasa. Gimana mesakro. Saya kalau ceramah Bapak Ibu di Batu Licin, ya punana acara maka ada Ustaz, mabas nih. Kau gimana kok nih? Ada namanya kampung di situ di Batu Licin, Fagatan. Daerah Fagatan. Gimana mesakro. Gimana? Bupatinya Bugis Bone. Jadi Haji Hisam. Giro. Orang terkaya di Indonesia yang Haji Hisam. Giro. Bone. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita orang Pangkep ini luar biasa Pak. Di mana-mana. Pangkep Bone, Maros Pangkep. Itu yang kuasai. Kok sampai Bapak Ibu luar biasa hebatnya. Yang undang saya adalah KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Semua yang panggil ceramah. Dari Sabang sampai Merauke, KKSS. Ke Sumatera, ke Batam. Semua yang undang adalah KKSS. Ya togi penrange pura kama ceramah oleh sama tamak ko di kamaran kan
Matamat kimay Pak Ustaz. Majamat. Witan ni 20 na we. Luar biasa puang. Awe. Na majama ka taniya ni mano ko katan ni amplo na. Upatan we kada Karena tebal Pak, tebal. Begini nih. Kan pengusaha minyak. Sisena lisun ako di bandara. Jadi pedangi ro sopir kada bisa saya singgah buang air kecil. Maka daro sopir nama ko jadi niwitan. Boleh Pak Ustaz. Depan ada pompa bensin Pak Ustaz. Ini mi telepon ini. Mata mana ko di pompa bensin sebetulnya dia ko teme. Leuwi tamplo sa agalis. Tapi saya harus kencing dulu sebelum saya buka ini amplop. Akhirnya saya buka berapa isinya. Dengar Ki. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Berapa Mi? 30. Uang pecahan 50.000 Bank Mandiri 5 juta. Berapa jumlahnya? 35 juta. Berapa dia ambil peminta-minta tadi? Berapa? Berapa nak kasih anakku? 50.000. Berapa gantinya? 34.950.000 rupiah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kau bertakwa kepada Allah akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya ceramah tidak sampai 30 menit dapat 35 juta. Tidak sampai 30 menit. Ya lalu di 30 menit ini. Coba lihat Bapak. Itu di Kalimantan, tadi di Segeri. Bapak Ibu, perbaiki sholat di. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak usah bikin status hari ibu. Bila dapat ngapuan saya mau tutup ceramahku. Eroji muhayyan si bawa beninan, kali ini madecing anak-anak, 7 anaknya, 7 anaknya. Perhatikan bapak. Dia itu nama keda tumatuata. Anak kulade. Wadiku tu mataji polisi, mataji anggota dewan, mataji anggota DPR, mataji aga. Itu karena saya yang doakan kok. Kalau ada orang yang sudah jadi polisi, tentara, jadi dokter, pengusaha, sukses, kaya, raya, bukan kau yang hebat. Tapi doanya mamamu dengan ibumu yang kuat. Kalau bukan bapak dan mama yang doakan, mustahil kau tidak akan bisa berhasil. Camkan itu bapak ibu. Iya biasa kau tuh udah ngasih bawang ke tanah yang kadang bok. Kenapa saya bisa jadi penceramah? Karena kebetulan bapak saya kan kerja di pengadilan agama. Jadi makadang bok kau dia. Ya biasa nangka dia sesiloku ketua hakimku namanya Ustaz Kafrawi. Jadi makadang makoi wita fangambo. Ya sana Andre mucede. Barak mudah-mudahan insyaallah karena wata justas. Alhamdulillah bapak ibu. Saya selalu tanya itu sama bapak saya. Kenapa saya bisa jadi penceramah bapak? Dia bilang setiap kali selesai Ustaz Kafrawi itu makan ada sisanya, saya selalu makan. Dan saya memang berniat mudah-mudahan ada anakku jadi ustaz. Alhamdulillah. Bapak saya, bapak ibu pensiunan pengadilan agama Panitra. Bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doanya seorang bapak. Doanya seorang ibu. Kau sukses jadi seorang polisi, tentara, anggota dewan, kaya, raya. Bukan kau yang hebat. Tapi doanya bapakmu dengan mamamu yang kuat. Kalau bukan bapakmu dengan mama doakan, mustahil kau tidak akan bisa berhasil sampai hari ini. Tapi dengarkan baik-baik. Pernahkah di balik anak yang sukses dan berhasil, datang bapakmu meminta, nah, wadiku tu mantaji anggota dewan, iya milo doaku di Tuhan Ta'ala. Maka kuena, kirimkan saya uang setiap bulan. Adakah bapak minta begitu? Adakah mama minta begitu? Dia gagah uang. Tidak ada bapak mama minta begitu kepada anaknya. Magai Pak Masiri. Tapi harapan bapak dengan ibu cuma satu. Besok lusa ketika saya meninggal dunia, pesanku cuma satu. Apa itu? Jangan kau pernah berhenti mendoakan ibumu dengan bapakmu yang sedang memperjuangkan amalnya untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanggal 17 Bapak Ibu, ini tanggal 17 Februari nanti. Kalau sudah masuk Ramadan, apabila menara masjid Multazam sudah mulai orang ribut. Sahur! Sahur, sahur, sahur! Kita semua sudah mulai menangis anak-anaknya. Karena keinginan orang tua di saat malam pertama puasa, di saat hari pertama puasa, harapan orang tua adalah engkau mana ku anak-anaknya.
Ada semua anak-anakku kumpul, kita sahur bersama, buka puasa bersama satu hari di rumah orang tua. Tapi nanti di tanggal 17 kau akan bersedih semua. Kenapa? Karena di tahun 2025 kau berpuasa bersama dengan bapakmu, tapi di tahun 2026 kau berpuasa tanpa kehadiran seorang ayah. Kita pikir selesai di situ sedih, tidak pernah selesai. Karena pertanggal 18 Februari menjelang maghrib, radio RRI di Masjid Multazam mulai diputar istighfar menjelang berbuka puasa. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nashhadu an la ilaha illallah. Materi ini Ronaldo. Kenapa kita menangis? Kau bayangkan bagaimana ibumu memasakkan anaknya. Bagaimana bapakmu yang sedang menghidangkan makanan buat anak-anaknya. Wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kau hanya bisa mengenang itu semua. Dek tong ini kasimboku. Bapakku sudah meninggal. Kita pikir kesedihan selesai sampai di situ. Daripada pura sedita. Magerok. Kau melepai matu kau di masjid. Dibaca ni takak birik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Materi mana ni Ronana? Magai. Karena di tahun 2025, selepas kau solat hari raya Idul Fitri di Masjid Multazam, kau datang menghampiri bapakmu, kau datang menghampiri mamamu, kau cium tangan bapakmu, kau cium tangan mamamu. Sementara di tahun 2026, Maret tanggal 18, kau hanya bisa menangis dan bersedih karena orang yang kau cium tangannya sedang tidak ada di tempat itu. Disitulah terus kita mengirimkan doa. Makanya kata Rasulullah, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Sesering-seringlah kalian mendoakan orang tua kalian, karena kalian sedang tidak tahu kapan doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih hidup mamanya, maka dia Syekh Al-Hasan Al-Basri, dengarkan baik-baik. Ini bukan perkataan saya. Ini adalah perkataan Syekh Al-Hasan Al-Basri. Saya kutip satu buku Bapak Ibu. Ada buku saya itu judulnya Ada Surga di Dalam Rumahmu. Tolong cari buku saya itu. Ada dijual itu. Di Gramedia ada itu buku saya. Judulnya saya tulis di situ, Ada Surga di Dalam Rumahmu. Kutipan buku itu saya tulis berdasarkan hasil yang saya baca dari pendapat Syekh Bapak Ibu Jamaah dimuliakan oleh Allah Hasan Al-Basri. Tulisan buku itu saya katakan, di dalam rumahmu ada surgamu karena ada bapakmu. Di dalam rumahmu ada surgamu karena ada ibumu. Surgamu di dalam rumahmu karena bapakmu dengan ibumu masih ada. Kapan bapakmu sudah meninggal dunia, berarti surgamu sudah mulai menghilang di dalam rumah kalian. Di mana letak surga sesungguhnya? Buka Quran surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, kata Allah. Apabila umurnya orang tuamu dipanjangkan, maka kami akan kembalikan seperti awal kami ciptakan. Makanya orang tua yang panjang umurnya itu kembali sifatnya seperti anak-anak, toh cede-cede terisi, sebentar-sebentar marah, oh cina macai isi. Begitulah orang tuamu. Hadapi orang tuamu yang suka marah, hadapi orang tuamu yang suka cengeng, itulah surgamu. Tapi kapan bapakmu, mamamu sudah pergi, tidak ada yang marah dalam rumahmu, tidak ada yang tersinggung dalam rumahmu, tidak ada yang sikapnya kanak-kanak seperti rumahmu, pertanda rumahmu sudah kehilangan surga di dalamnya. Karena surganya ada pada kedua orang tuamu. Kalau masih hidup orang tuanya tabe, jangan tinggalkan surga itu. Siapa yang paling banyak merawat orang tuanya, itulah yang selamat. Dan jangan bertengkar masalah harta warisan. Tidak boleh itu bertengkar masalah harta warisan orang tua. Bapak meninggal tidak boleh ribut masalah harta warisan. Ya pun nahi. Anuku ya roh, anuku, jangan bertengkar masalah harta warisan. Penduduk neraka yang sedang berjalan di permukaan bumi ini, kata Rasulullah. Ini penduduk neraka loh, yang sedang berjalan di permukaan bumi, kata Nabi. Adalah di mana bapak meninggal dunia, anaknya ribut mengenai masalah harta warisan orang tua. Bahkan dampaknya adalah ketika ada anak yang ribut mengenai masalah harta orang tuanya, maka boleh jadi orang tuanya akan disiksa di dalam kuburnya. Asbabnya karena anaknya
bertengkar mengenai masalah harta orang tua. 7 bersaudara tabe. Kalau kau lihat orang tua kita selamat dalam kuburnya. 7 bersaudara. Di, saya pengganti bapak, saya pengganti orang tua. Ayo kita sama-sama di. Mari kita doakan. Ini coba diadakan takziah nih. Dia kasih kumpul ke semua jamaah. Selepas itu ada doa bersama. Selesai urusan bapak ibu. Berkat hebatnya ini kebersamaan bersaudara. Jangan baku bombe-bombe bersaudara, Pak. Coba lihat yang kejadiannya di Bone itu. Meninggal bapaknya, ribut masalah harta warisan. Bukan hampir lagi, sudah baku tikam. Kakaknya sudah mati duluan, adiknya kritis sekarang, sakratul maut. Maka dia masalah orang peranda. Jadi jangan kasih bertengkar masalah harta warisan orang tua. Kalau ada rumah warisan orang tua, jangan dijual. Jadikan tempat kumpul di situ, saudara. Kasih kumpul semua saudara di situ. Ayo kumpul nak, kumpul di situ semua. Ini rumah peninggalan orang tua, ini rumah nenek, ini rumah nenek, ini rumah nenek. Kumpul di sini. Supaya kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Terasa begitu bahagia kehidupan kita. Ajarkan anakmu. Kalau orang tua mengajarkan sholat kepada anaknya, maka generasinya kita wariskan kepada anak. Makanya Quran katakan jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya bunayya, aqimis sholah. Ya bunayya, aqimis sholah. Perintahkan anakmu sholat. Perintahkan anakmu sholat. Perintahkan anakmu sholat. Perintahkan anakmu sholat. Kalau ada anak sudah sholat, maka selamatlah kedua orang tuanya. Tapi kapan anakmu tidak sholat, hati-hati jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang tuanya akan dihisap dari kemudian. Saya kira ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf, saya tidak terlalu panjang ceramah. 1 jam lebih. Dik, alhamdulillah. Yang kedua, saya punya guru di sini di depan. Itu Pak Ustadz Hamsani Kudus SHG, guru saya ini. Guru saya. Beliau yang banyak mengajarkan kepada saya tentang agama. Alhamdulillah. Beliau yang telah memberikan banyak nasihat-nasihat kepada saya. Karena kami dulu dalam satu ikatan Bapak Ibu, namanya IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kami dulu diajar kader dari Muhammadiyah. Beliau adalah salah satu guru kami di Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, orang tua kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tabe, hasil amplop ceramah saya pada malam. Jangan kita dulu bagi itu, Bu. Belum selesai ini. Amplop ceramah saya, Ibu, saya sedekahkan sebagian sama adik kita ini. Sudah 3 ceramah saya dapat malam ini. Ceramah saya yang terakhir ini saya kasih ini. Kenapa Ustaz kita kasih amplop ceramah yang terakhir? Beliau pembina tahfiz dan anak yatim. Boleh lihat tempatnya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia bilang sama saya, Ustadz, bisakah ikut sama kita ceramah? Ikut mati. Kenapa? Ustadz minta tolong. Dia kasih lihat di foto tadi. Ini bantuan Ustadz. Mau diperbaiki dinding, mau diperbaiki ini, Saya bilang, ikut mau ke ceramah insya Allah. Nanti amplop saya sebentar saya akan sedekahkan kepada kamu dengan satu syarat pertanggungjawaban yang paling terpenting. Jadi kalau dia kasih ke 3,5 juta di sini. Contoh. Contoh. Tidak ada orang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah. Kasih tahukah kalau ada bersedekah miskin, nanti semua yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tadi ayat yang saya sebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Hampir saja orang yang mati itu kalau mau dicabut nyawanya, permintaannya cuma 2. Apa itu? Ya Allah, kasih panjang umurku, masih banyak hartaku, mau kujual, mau kasih sedekah. Bagaimana caranya aku mau jual lagi dan bersedekah kalau mau mati? Maka mumpung Allah masih kasih rezeki. Saya tadi ditanya berapa dana, kurang lebih 27 juta ya untuk diselesaikan. 27 juta lagi dananya, Bapak Ibu. Saya bilang ikut kok 1 bulan berturut-turut, besok aku bawa lagi nih. 1 bulan berturut-turut ikut kok sama saya. 27 juta dana yang kebutuhkan, 27 juta ikut kok terus selama 1 bulan. Sebelum saya keliling ceramah, ikut ke 27 hari berturut-turut, 27 hari berturut-turut insya Allah. 1 juta 1 malam saja saya dapat ceramah Bapak Ibu, sudah selesai 27 juta. Saya bisa kasih lihat nanti tempatnya Bapak Ibu. Tidak ada orang bangkrut dan miskin gara-gara sedekah. Beliau orang Jawa. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau ada yang titip sebentar sedekah, biar 500 rupiah, itu sudah cukup membantu. 500 rupiah dikali sekian Bapak Ibu. Ini sebetulnya sengaja saya angkat karena ada wakil Basnas di sini. Ini tugasnya wakil Basnas ini. Tapi ada tonji juga Basnas di Makassar. Tapi Basnas Makassar kan beda tuh kalau Basnasnya Pangkep. Siapa tahu dia tahu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak ada orang bangkrut Pak. Saya titip kotak infak sebentar di sini. 500 dan 1000 kalau saya pakai beli semen, dia pakai beli besi, dia pakai beli batu, terbangun Pak. Itu nanti amal tak nanti kita nikmati dari kemudian. Bahkan sampai hampir habis jasad tak dimakan oleh ulat dan cacing tanah, ini amal tak tidak akan pernah putus.
Mudah-mudahan 27 juta dana ini cepat terselesaikan. Semoga ada dermawan dan orang baik insya Allah ikut membantu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Imam doa. Ini dah bos. Habis bos. Alfa Allah